Nah, jika tadi di awal video kalian sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu paragraf, sekarang kita belajar tentang langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, langkah yang pertama, tentukan dulu apa topik utama yang akan diambil. Apa yang akan kalian bahas, kalian cari tahu dulu topik utamanya. Nah, yang kedua, setelah kalian mendapatkan topik utamanya, kalian cari ide pokoknya. Ide pokok apa yang akan kalian ambil dari topik-topik tersebut. Nah, yang langkah ketiga adalah menentukan kalimat utamanya. Jadi setelah kalian menentukan topik apa yang akan dibahas, kalian tentukan ide pokoknya, selanjutnya kalian buat kalimat utamanya. Nah, setelah kalian mendapatkan kalimat utamanya, kalian tentukan juga kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya yang akan menjelaskan, mengembangkan dari si kalimat utama tadi. Nah, setelah itu langkah yang terakhir, kalian susun kalimat-kalimat tadi menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang supaya kalian bisa melatih bagaimana cara mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu, silahkan kalian kembangkan ide-ide pokok yang sudah disajikan menjadi sebuah teks yang baik. Kalian sudah belajar membuat paragraf tentang bersepeda tadi kan? Nah, kegiatan bersepeda itu bisa terjadi karena adanya gerakan-gerakan dalam tubuh kita. Kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa bermain sepeda. Itu karena adanya organ-organ gerak dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh manusia ini ada dua organ gerak. Yang pertama, ada organ gerak pasif. Itu adalah tulang. Dan yang kedua, ada organ gerak aktif. Itu adalah otot-otot. Nah, ini merupakan gambar tulang-tulang yang menyusun rangka manusia. Tahukah kamu, manusia dewasa memiliki 206 tulang dalam tubuhnya. Wah, banyak sekali ya. Nah, supaya kalian bisa mengenal tulang-tulang yang ada di dalam tubuh manusia, mari bernyanyi bersama ibu. Ubun, ubun, pelipis baji, dahi, hidung dan pipi, rahang atas dan rahang bawah, semua susun tengkorak, leher belikat selangkah dada, rusuk dan tulang belakang, panggul duduk dan kemaluan, semua susunan badan. Tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, jari-jari tangan, semua susun alat gerak atas. Tulang paha atas, betis tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, jari-jari kaki, semua susun alat gerak bawah. Nah, bagaimana? Kalian jadi lebih mudah kan mengenal tulang-tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi rangka manusia itu tersusun menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian tengkorak, bagian tulang badan, tulang alat gerak atas, dan tulang alat gerak bawah. Nah, tulang-tulang ini memiliki sambungan-sambungan. Nah, sambungan-sambungan ini dinamakan sendi. Nah, ada 4 jenis sendi yang harus kalian ketahui dalam video
video ini. Nah, untuk mengetahuinya, kita bernyanyi lagi bersama. Sendi engsel ke satu arah, lutut, sikut, dan ruas jari. Sendi pelana kedua arah, pergelangan tangan dan jempol. Sendi peluru ke segala arah, antara bahu dan belikat. Sendi putar berputar-putar, antara leher dan tengkorak. Nah, bagaimana? Lebih mudah bukan? Untuk mengenal sendi-sendi dalam rangka manusia. Nah, tadi kan kita sudah mengenal rangka manusia, tulang-tulang yang menyusun rangka manusia, lalu sendi-sendi tulang. Nah, selanjutnya kita akan mengenal kelainan-kelainan dalam organ gerak pasif atau tulang. Kelainan yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini bisa didapatkan ketika seseorang mengalami kecelakaan. Jadi hati-hati ya. Nah, yang kedua ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Hal ini terjadi ketika kalsium dalam tulang menipis atau jumlahnya sedikit, yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan keropos. Nah, caranya harus rajin-rajin minum susu dan menjemur badan agar mendapat asupan vitamin D yang bagus. Nah, yang ketiga, kelainan tulang yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Ini juga sama, bisa dialami seseorang ketika mereka mengalami sebuah kecelakaan. Nah, kelainan yang selanjutnya adalah kelainan tulang punggung. Yang pertama adalah kelainan lordosis atau bentuk tulang punggung yang bengkok ke depan. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi ini diakibatkan karena posisi duduk yang terlalu depan seperti ini. Nah, yang kedua, kelainan tulang punggung yang kedua adalah skoliosis atau kelainan tulang punggung yang menyebabkan tulang punggung berbentuk S. Ini juga diakibatkan karena posisi duduk yang kurang tepat. Nah, kelainan selanjutnya adalah kifosis atau bengkoknya tulang punggung ke arah belakang. Jadi seperti ini. Atau nama yang lebih akrabnya adalah bungkuk. Ini juga sama, diakibatkan karena posisi duduk yang kurang tepat. Nah, tadi kan kita sudah mengenal alat gerak pasif dalam tubuh manusia, yaitu adalah tulang. Nah, selanjutnya kita akan mengenal alat gerak aktif pada manusia, yaitu adalah otot. Tubuh manusia ini dipenuhi dengan otot, baik yang menempel pada tulang ataupun yang menyusun organ-organ dalam. Nah, secara keseluruhan ada 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran manusia. Otot polos ini biasanya menjadi otot yang menyusun organ-organ dalam pada manusia, yaitu seperti lambung, usus halus, atau usus besar gitu. Nah, adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama, waktu kontraksi otot polos ini sekitar 3–180 detik. Lalu bentuk otot polos ini adalah gelondong. Gelondong ya, memanjang seperti itu. Bisa dilihat ya gambarnya. Nah, tadi yang ciri selanjutnya adalah otot polos terletak di organ dalam. Di organ dalam tadi ya, seperti lambung, usus. Nah, lalu otot polos ini ciri yang lainnya adalah memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Lalu selanjutnya
pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mereka ini mudah lelah. Tuh. Nah, selain itu, karena bergerak tanpa kesadaran, otot polos ini dipengaruhi oleh saraf otonom. Nah, otot ini tidak dipengaruhi oleh otak dan tidak diperintah oleh otak. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka. Kenapa? Karena otot ini menempel pada rangka manusia. Otot lurik bekerja secara sadar. Dinamakan otot lurik karena bentuknya yang memiliki sisi gelap dan sisi terang. Adapun ciri-ciri dari otot lurik, yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap dan terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Makanya kenapa otot lurik disebut dengan otot rangka. Ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah dari otak. Berbeda seperti otot polos yang bekerja secara tidak sadar dan tidak dipengaruhi otak. Otot lurik dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, otot ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Ciri yang selanjutnya adalah memiliki bentuk yang panjang dan memiliki sel yang banyak atau disebut dengan multisel. Ciri yang lainnya adalah mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Jenis otot yang ketiga yang ada dalam tubuh manusia adalah otot jantung. Sesuai namanya, otot jantung ini berada di organ jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang, memiliki inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Adapun ciri-ciri dari otot jantung, yang pertama, otot jantung ini berbentuk silindris. Yang kedua, otot jantung memiliki percabangan. Dan yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Lalu otot jantung ini memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, otot jantung juga bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis otot yang ada dalam tubuh manusia, sekarang kita mengenal kelainan-kelainan yang bisa saja terjadi pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Hal ini diakibatkan karena aktivitas dan kegiatan yang dilakukan secara berlebihan. Nah, maka dari itu, anak-anak ketika melakukan aktivitas atau sedang berkegiatan, jangan lupa untuk istirahat ya. Nah, kelainan yang kedua adalah atrofi. Atrofi ini adalah kelainan otot di mana otot menjadi mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menjadi menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, kelainan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini dikarenakan adanya peradangan pada otot trapesius leher akibat gerakan menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, kelainan selanjutnya adalah tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini dapat menyebabkan otot menjadi kejang-kejang dan bahkan parahnya lagi, tetanus bisa menyebabkan kematian. Kita sudah mengetahui alat gerak aktif dan pasif pada manusia.
Tadi ada tulang, ada rangka, ada sendi, lalu ada alat gerak aktifnya, yaitu ada otot dan jenis-jenis otot beserta kelainan-kelainannya. Sekarang saatnya anak-anak berdiskusi di rumah dengan orang tua. Kira-kira bagaimana cara untuk menjaga alat gerak kita agar tetap sehat? Bagaimana ya? Demikian video pembelajaran kita kali ini. Dan anak-anak semoga bermanfaat ya.